Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pelaku ekonomi di Indonesia dan perannya masing-masing. Dengan anggota Sylvia Priyanika, NIM 2061149, Oktaviana Cynthia, NIM 2061150, Endah Widya Saputri 2061156, Lani Novitasari 2061157, Dwi Ratnasari 2061182, Laili Maulida 2061187. Perusahaan non-koperasi. Pengertian: UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besar jumlah UMKM terdapat di Jawa dan paling sedikit terdapat di Maluku dan Papua yang merupakan wilayah Indonesia dengan jumlah populasi terkecil dan pembangunan ekonomi yang masih tertinggal. UMKM yang paling diharapkan dapat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing global yang tinggi adalah UMKM industri manufaktur, karena sektor ini dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, atau paling tidak secara potensial, memiliki nilai tambah paling besar. BUMN di Indonesia. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik dan akademis karena di satu sisi citra BUMN selama ini buruk karena dianggap sebagai sarang KKN, sumber pemerasan dari birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Privatisasi BUMN. Isu privatisasi BUMN sudah mulai muncul secara bertahap sejak Orde Baru. Waktu itu, privatisasi bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Privatisasi BUMN menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pihak pro dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup defisit APBN. Dengan adanya privatisasi, diharapkan BUMN mampu beroperasi lebih profesional lagi. Antara lain, 1. Strategi privatisasi melalui pasar modal, 2. Privatisasi melalui penempatan swasta oleh investor dalam negeri dengan pernyataan di bawah 50%, 3. Privatisasi melalui penempatan swasta oleh investor dalam negeri dengan pernyataan di atas 50%. Keempat, penempatan swasta oleh investor asing dengan pernyataan di bawah 50%. Yang kelima, penempatan swasta oleh investor dari luar negeri dengan pernyataan di atas 50%. Sejarah koperasi. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad ke-20. Di negara maju, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan di negara berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1995, gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres Koperasi di Manchester, Inggris, dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS), yang menjadi dasar pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Di dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk bisa menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan, koperasi harus bersikap seperti layaknya perusahaan swasta. Perkembangan di dunia. Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan estimasi
bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100 juta orang. 20% lebih dari jumlah yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, PBB memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar orang di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi. Contoh, di Eropa, koperasi tumbuh terutama melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh beberapa kekuatan. Di sektor perbankan, di negara-negara seperti Prancis, Austria, Finlandia, dan Siprus menurut data ICA tahun 1998, pangsa pasar dari bank-bank koperasi mencapai sekitar 1/3 dari total bank yang ada. Di Jerman, sekitar 20 juta orang adalah anggota koperasi dan koperasinya yang jumlahnya mencapai 8.106 unit telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara tersebut. Di antaranya menciptakan kesempatan kerja untuk 440.000 orang, dan lain-lain. Perkembangan di Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS, dan koperasi. Ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Dalam UUD tersebut menjelaskan bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM sampai bulan November 2001, jumlah koperasi aktif mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan volume usaha dan sisa usaha, mengalami peningkatan selama periode 2000 sampai 2006. Volume usaha nilainya naik hampir 23,1 triliun rupiah pada tahun 2000, hampir ke 54,8 triliun rupiah pada tahun 2006. Sisa hasil usaha dari 695 miliar rupiah tahun 2000 menjadi 3,1 triliun rupiah pada tahun 2006. Koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar daripada tanggung jawab bisnis yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan, dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau investasi pemerintah dibandingkan koperasi di negara maju. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.